Nah kalau Uncle sendiri bisa medium? Enggak sih kayaknya. Nggak pernah. Mm-mm. Emang nggak pernah coba. Nggak mau coba juga. Nggak mau coba. Nggak mau coba juga. A minta B minta C. Nggak boleh, nggak ada, nggak mau. Pergi lu sekarang. Nggak. Penampakan yang paling serem apa nih? Penampakan sih yang paling serem tuh bentuknya macam-macam gitu. Aku pernah, yang pernah aku takutin itu tadi, Iya, si pocong pocong. itu. Untung dia langsung ngucap, untung gua nggak mati lu, kata dia gitu. Ini si makhluknya gitu ya. Terus jalan mobil liatin, kok nggak hilang. Iya. Pas dia lewat aku lihat gini, wadaw. Halo teman-temannya Puri, ketemu lagi di sesi Indigo datengin seleb ya. Dan kali ini Puri bakalan udah ketemu sama Uncle Jordi ya di kantornya. Hai, Terima halo. kasih udah diperkenankan untuk datang ke sini. Sama-sama, seneng banget hari ini ada Kak Puri. Iya, Terus ada ada Tobi Tobi juga. Iya, si Iya. ganteng. Ini dari tadi sih, dari kan kita sebelumnya udah ngobrol nih di bawah gitu ya. Iya. Gak tahu tiba-tiba kayak ngelihat Tobi ini emang anaknya gemar lari. Terus dia usil. Iya. Si pokoknya tau gak sih bentuk anak yang ya suka gitu, suka nggak mau diem. Iya, nggak mau diem ini anak Iya. gitu. Tapi ganteng kan? Ganteng. Oh iya, Lihat tadi itu matanya, pertanyaannya gitu. wah, keren. Jadi teman-teman kalau Furi lihat nih, kayaknya Uncle Jordi itu sensitif deh, gitu. Jadi Uncle Jordi sih nggak bilang dia indigo ya. Enggak. Tapi dia bisa loh ngelihat Tobi, ngelihat yang lain juga. Nah, Kak Furi pengen nanya nih, pernah digangguin nggak sih atau mengalami kejadian mistis yang sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain? Nah, kalau misalkan dibilang indigo gitu ya, maksudnya terlalu luas lah, tapi memang dibilang sensitif. Okay. Waktu itu pertama kali aku sempat ngobrol gitu Kak sama beberapa anak-anak indigo gitu ya, terus beberapa orang yang kita bilang bisa. Yeah. Aku tanya, kenapa ya gue tuh tiap pindah rumah, rumahnya angker. Kenapa ya tiap pindah rumahnya tuh ada aja kejadian A, kejadian B, pindah ke mana namanya, pindah ke Bogor, di Bogor ada ular gede banget nggak boleh dipukul lah, di rumah Bekasi ada apa, pindah lagi kemana, semua kayak kok kayak ada mulu gitu. Akhirnya semua orang bilang, bukan rumahnya Jor, emang lu nya sensitif, kata dia gitu. Iya, betul. Masa sih? Terus setelah diurunin gitu ya ceritanya, iya juga. Jadi dari kecil kalau misalkan ditanya apa yang tidak pernah dilupakan, tidak bisa dilupakan. Waktu itu aku masih mungkin SD ya, SD. Jadi kalau misalkan sekarang lihat orang yang kesurupan tuh kayak ya udah biasa aja gitu, karena ini dari SD mamaku pernah kesurupan selama 2 hari. Kesurupan 2 hari, kesurupan 2 hari. 1 jam aja udah pegel banget. Ini kesurupan 2 hari gimana nih? Jadi saat itu kita nggak ada yang sadar kalau misalkan mama itu lagi kesurupan lah. Nah, mulai sadar itu ketika sikapnya berubah. Jadi mamaku tuh punya kebiasaan kalau duduk kayak aku gini nih, kakinya dilipat satu, terus sambil goyang-goyang tangannya gini atau tangannya gini gitu, kakinya goyang-goyang. Nah, malam harinya dia duduk terus dia duduk terus kakinya diangkat ke samping kursi gini Kak. Duduk ngangkat gitu. Terus kita kayak, hah, kok ini agak aneh ya. Oh, mungkin lagi bete kali. Kita kan namanya anak gitu ya, ngeliat. Umur berapa itu? SD kali ya. Mamaku meninggal aku SMP kelas 1. SD kelas 6 apa SMP kelas 1 gitu, aku lupa. Di tahun 2005 mamaku meninggal. Nah, setelah itu ngeliat mama perilakunya beda. Terus kebesokannya nih udah kita nggak berani ngomong kan. Jadi ini hari pertama. Kita udah lihat itu mama perilakunya beda. Hari kedua siang, pada saat tidur siang gitu ya. Terus kakakku yang cewek bangunin aku. Dia kayak bilang, dek, lu lihat deh, kok mama nafasnya kayak beda. Jadi nafas tuh gini kayak gitu. Kayak ngorok gitu ya, agak-agak ngorok, kayak kakek-kakek. Kayak ngorok gitu. Nah, aku lupa kayak kakek-kakek atau apa, karena aku masih kecil kan. Jadi kayak iya kakek-kakek. Iya, kakek-kakek. Bener, aku inget. Aku baru inget ceritanya abis ini. Ya, gitu. Kok aneh ya, nafasnya ada 2 gini ya. Terus
ini ngikutin orang-orang zaman dulu lah. Kalau katanya Dipencet. kesurupan dipencet. Iya. Dipencet kan lagi tidur siang kan. Lagi posisi tidur siang, terus kita diam-diam gitu jalan lewat sama kakakku dipencet. Langsung kayak mau ngamuk kayak gitu. Langsung lah lari, akhirnya manggil tetangga yang biasanya tukang urut. Kalau tukang urut kan biasanya pintar-pintaran tuh ya kalau tukang urut kan. Jadi ini orang tua udah kesurupan aja masih bisa ngebodor, masih Iya. bisa ngegangguin orang tua. Aduh, Bener jadi kayak, Terus? aduh panggil siapa nih? Oh panggil itu tuh ada dulu tetanggaku namanya Ma Ocet kalau nggak salah. Ma Ocet. Ma tolongin Ma, itu tuh si Mama tuh kayaknya kesurupan. Hai bener loh, kayak kesurupan dia ngomong. Enggak, dia lagi tidur. Hah gimana sih? Kok tidur tadi kesurupan? Nah ini kan maksudnya udah biasa akhirnya sama yang kayak gitu. Udah akhirnya si emak itu ke rumah, terus aku lupa kalau nggak salah dipencet gitu ya jempolnya. Akhirnya dia ngamuk langsung kayak, heh bangun lu gitu, dibangunin gitu. Akhirnya bangun langsung duduk gini, dia bangkit. Tapi setelah itu sadar? Enggak, masuk akhirnya masuk. Terus yang aku ingat aku lupa persis siapa namanya, tapi aku nggak bisa bilang dia kakek-kakek atau anak muda, tapi yang pasti cowok memang. Okay. Kalau nggak salah dia dari Jawa, aku lupa, nggak tahu gimana ceritanya, dia nggak mau cerita tiba-tiba masuk, terus dia bilang siapin saya kopi sama apa gitu, terus sama si ibu-ibu itu nggak mau gue, orang lu datang masuk apa nggak pamit nggak izin, ngapain lu kesini kata dia gitu, dia diam. Aku posisinya saat itu nggak tersudut, nggak takut, cuma kayak apaan sih nih gitu. Ngapain sih gitu. Terus aku lupa sampai akhirnya dia keluar, intinya dia minta A, minta B, minta C. Enggak boleh, nggak mau. Pergi lu sekarang. Ngapain lu kesini gitu. Udah akhirnya diusahakan supaya keluar. Setelah dia keluar, kembalilah si mamaku nih. Mamaku langsung kayak gitu. Kayak orang kembali. Kasihan. Dia langsung kayak untung dia langsung ngucap, untung gua nggak mati lo, kata dia gitu. Hah? Kayak, hah? Ini beneran? Lu tahu nggak? Nih gue nih, dia mungkin juga kayak nggak sadar, tapi dia sadar dia lagi bukan di dimensinya, tapi katanya dia cuma ada di satu kayak taman hutan gitu, pohonnya tinggi-tinggi, dia lari nggak berhenti gitu. Gua lari nggak berhenti gitu. Aduh, gimana gua pulang nih gitu. Pintunya nggak ada lagi. Karena kita sadar kan, itu kan pasti ada pintunya untuk dimensi itu. Gua nggak nemu pintunya, gitu. Gua nggak nemu pintunya, mana pintunya nih gitu. Gua lari lagi. Aduh, nggak ada lagi. Sampai akhirnya kebangun sadar, dan itu 2 hari. Tapi setelah itu ibu sakit apa gimana? Enggak sakit, tapi memang kuat. Jadi itu adalah kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua dan ketiga itu ya sering tiba-tiba suaranya berubah. Ya masuk lagi gitu. Jadi kita kayak ya masuk lagi, ngapain nih gitu. Jadi kesurupan itu berarti udah merupakan hal yang biasa karena ibunya mungkin bisa disebut sebagai medium ya. Medium. Dan memang dari kecil itu dia diajarkan kalau ada yang masuk seperti itu ya diajak bicara, ngapain kamu mau ngapain, dikasih tahu ini bukan tempatmu, kamu harus keluar, seperti itu. Betul. Nah kalau Uncle sendiri bisa medium? Enggak sih kayaknya, nggak pernah. Emang nggak pernah coba, nggak mau coba juga. Penampakan yang paling serem apa nih? Penampakan sih yang paling serem tuh bentuknya macam-macam gitu. Aku pernah, yang paling aku takutin itu tadi, si pocong itu karena sama. Nggak bisa ngomong kalau ketemu pocong tuh, gelagapan. Berarti kalau ketemu kunti gitu masih bisa ngomong ya? Ketemu kunti nggak pernah say hi sih, karena biasanya cuma kan gitu, terus dia tuh hilang gitu, kaget. Bukan yang berani. Aku nggak mau berani nih, tapi kalau dia takut kan. Tapi kalau ketemu juga nggak friend gitu sama dia. Aku teriakin aja, wah gitu. Terus kalau misalkan kayak ngeliat di rumah gitu, sering banget tiba-tiba aku lagi kayak kita nih kan di sana kan ada gorden gitu ya. Terus aku lagi main handphone, terus tiba-tiba ada kaki kluk terus hilang. Woi, bolak-balik aku langsung bentak gitu aja. Jangan nampakin kan, dibilang udah jangan nampakin, karena dari setiap aku masuk ke satu tempat gitu ya, aku selalu bilang sama mereka, kamu ada di sini. Saya kesini tujuannya apa? Kita hidup
dan kita menjalani ini berdampingan aja selalu gitu. Iya, jadi pokoknya friend tapi nggak best friend lah ya. Iya, jadinya takut aku nih kayaknya belum siap sih. Oke, belum siap. Tapi kalau dilihat dari warna auranya memang sedikit sensitif. Emang gitu. warna orangnya gimana? Agak-agak violet, ungu. Biasanya anak-anak seperti itu memang brilian dalam mempelajari sesuatu tuh cepet banget nangkepnya dan sensitif gitu. Mereka cenderung gampang sekali berinteraksi dengan orang juga gitu. Jadi kayak gini entertain tuh pas gitu. Jadi kalau dari colornya mungkin sensitif, karena kalau dibilang indigo katanya belum pede. Enggak lah, orang lihat jelas aja enggak. Ya tapi minimal tahu bahwa Toby itu suka lari-lari. Nah itu tuh hebat tuh, Toby suka lari-lari. Penyampaian dari Toby suka lari dan ada vision itu juga butuh seseorang yang sensitif loh gitu. Aku bahkan kayak nanyanya ragu-ragu banget. Ini anak emang demen lari-lari gak sih? Tau gak yang aku lihat tuh adalah ngelihat Toby misalkan di pintu, dia tuh suka kruk lari, ntar dia balik lagi, ntar dia masuk, tapi kan nggak ngapa-ngapain, dia muter lagi. Ini anak kayak gangsing ya gitu. Kalau ibu-ibu tuh biasa ngomongnya gitu. Tapi ganteng kan? Ganteng. Tetap dia pengen pertanyaannya ganteng. Murah senyum, matanya indah, ya kan? Cuma usilnya nggak tahan. Iya. Jadi Toby emang agak sedikit usil, tapi dia seneng banget di sini sama Uncle juga. Nah, pertanyaan terakhir nih, Uncle, dengan memiliki sensitivitas seperti itu dan harus banyak syuting keluar kota, apa sih yang biasanya dilakukan supaya kalau muncul penglihatan yang tidak diinginkan itu kita masih tetap bisa kontrol gitu? Biasanya sih pasti kalau misalkan syuting ke daerah-daerah yang menurutku masuk ke pedalaman ya. Jadi aku cerita yang aku pernah ke daerah Sulawesi ya. Aku nggak bisa sebutin kotanya. Jadi waktu itu aku lagi ke satu daerah, kurang lebih itu menempuh perjalanan darat hampir 6 sampai 8 jam gitu ya. 6 sampai 8 jam. Nah, ketika itu juga aku lagi jalan itu menjelang maghrib. Aku lagi di samping jendela gitu. Ngeliatin keluar. Terus di kejauhan aku udah lihat nih jelas nyata. Bentukannya orang seperti menggunakan jubah gitu ya. Tapi kakinya nggak ada. Ngambang gitu. Ngambang aja. Tapi ingat lagi. Ini kon apa bukan sih? Kan lama-lama ini orang ini si makhluknya gitu ya. Terus jalan mobil diliatin, kok nggak hilang. Pas dia lewat aku lihat gini, wadaw mukanya rata, aku merinding. Wadaw mukanya rata. Waduh, aku bilang gitu kan. Terus ada driver bilang, kenapa mas? Hah? Enggak pak, udah diemin aja, itu udah biasa kok. Itu mereka mungkin lagi turun. Gimana lagi turun? Jadi katanya ya udah biasa sih kalau misalkan di daerah itu ada ya, maaf tapi kalau misalkan yang kita bilang tuh suku gitu ya, yang kadang-kadang suka lintas dimensi gitu sih. Nah, jadi kalau yang kayak gitu malah aku sih seneng biasanya. Asal jangan pocong aja ya. Janganlah, bahkan kayak penasaran. Oh, aku pernah lagi ketemu hantu di Thailand. Di Thailand. Ih, sama dong kayak Cika ya. Cika dari Thailand loh. Oh, Cika dari Thailand. Gimana tuh hantunya? Cakep. Cakep. Jadi ini bisa dibilang agak-agak konyol sih. Jadi waktu itu aku nyampe di Thailand tuh di Bangkok kurang lebih malam. Aku ambil flight dari Jakarta jam 9. Jam 12-an lah kalau nggak salah. Jam 12-an nyampe, ambil barang-barang, sampai di hotel itu kurang lebih jam 1:30 ya. Pokoknya dini hari lah. Begitu dini hari udah repot bawa koper dan segala macam. Terus temanku salah satunya check in karena cewek kan. Akhirnya aku bawa koper, terus aku bawa kopernya ini ke depan lift. Nah, di depan lift itu kan biasanya ada bellboy yang sama ini dorongnya kan, kereta dorongnya kan. Udah kereta dorongnya aku taruh. Would you please help me to bring this to my room? I will tell you which number, aku bilang gitu. Gitu. Nah udah, habis itu aku temenin temanku check in, terus si informationnya bilang, I'm so sorry, ini udah lewat malam banget, udah midnight, jadi barangnya harus lo bawa sendiri. Lah,
tadi kopernya dititip sama orang di depan lift. Iya. Terus dia bilang, sorry jam segini kopernya harus dibawa sendiri, emang barangnya banyak. Enggak, tadi koper udah dikasih ke kereta dorong yang di sana. Iya, ada kereta dorong tapi nggak ada yang jagain. Oh, jadi yang dititipin itu ternyata hantu. Lah, saking cakepnya hantunya ya. iya biasa aja gitu, dia pakai pakaian hotel gitu. Iya. Jadi kayak waduh, ternyata itu hantu. Nah, Iya. yang kayak gitu malah jadi kayak wah, kapan-kapan nih kalau misalkan ke Jepang, ke Belanda gitu ya. Kalau misalkan udah merasa ada yang nggak enak, malah kadang-kadang suka bentuknya gimana di sini ya? Oh, Bentuknya gimana jadi di sini? penasaran. Jadi penasaran gitu. Oke, jadi teman-teman tidak semuanya penglihatan itu buruk ya. Ya contohnya Uncle Jordi lah, dia malah happy gitu kalau ngelihatnya yang cakep ya, kalau ngelihatnya yang serem ya tetap aja lah. Tapi intinya tetap berdoa ya. Pasti dong, pasti berdoa dan juga pamit-pamit lah karena mungkin area ini, daerah ini, tempat yang ada sekarang milik orang lain atau milik kita, tapi zaman dulu kala mungkin itu adalah rumah mereka, jadi kita harus saling menjaga sopan santun pastinya. Iya betul, nah itu pesan-pesan yang sangat penting karena banyak sekali orang zaman sekarang itu mengabaikan gitu, udahlah ini udah tempat gua gitu, ngapain izin-izin kan. Betul. Suka banyak yang seperti itu. Betul. Ya ujung-ujungnya diganggu. Ada lagi yang suka nyiram air panas sembarangan. Itu loh ya digangguin lah orang buang air panas sembarangan. Jangan buang air panas sembarangan karena bisa aja di situ ada yang jongkok ya. Bener, suka ada yang nyiram gitu, aduh kesian ya. Digangguin, diusir. Lu gimana sih, ada lu yang salah? Jadi tetap penting juga berarti ya kalau minta maaf sama hantu. Permisi sih pasti. Permisi. Minta maaf sih enggak pernah karena lebih baik belum pernah ngebanjur karena sama orang tua dititipin gitu ke daerah manapun. Percaya nggak percaya, tapi ada dimensi lain yang memang harus dijaga perasaannya juga. Betul. Perasaan mereka mesti dijaga, apalagi mengingat mungkin usia mereka jauh di atas kita. Nah, makanya sopan santun itu perlu diterapkan di mana saja, kepada siapa saja dan kapan saja gitu. Iya, oke. Terima kasih banget untuk sharingnya. Kak, terima kasih banyak sudah mampir. Iya, dan seneng banget karena ternyata kita ketemu sama salah satu seleb yang memang very down to earth ya, meskipun udah sangat sukses dan juga sangat menghormati mereka yang tidak kasat mata juga gitu. Bukan berarti kita harus gimana-gimana, takut atau apa, tapi permisi, hormat itu perlu ya. Betul. Oke, kita akan ketemu lagi di tayangan Indigo Ketemu Seleb ya next week dengan tamu yang berbeda. Dan terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Kak, terima kasih banyak. Sukses terus ya. Siap. Iya, terima kasih Tobi. Iya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun dan YouTube channelnya MOP Channel. Oke, see you. Bye.